Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai relay jarak dan proteksi pada saluran kompleks. Pada perkembangan sistem jaringan tenaga listrik, baik ukuran maupun luas jaringan, sistem koordinasi antara perangkat sangatlah penting. Nah, dalam praktiknya proteksi arus lebih jarang digunakan karena masih cenderung lambat, dan pada sistem tenaga listrik proteksi utama yang sering digunakan yaitu proteksi relay arus jarak, sedangkan relay arus lebih digunakan sebagai proteksi cadangan. Adapun prinsip-prinsip kinerja relay jarak yaitu dengan prinsip impedansi pada saluran. Sama-sama kita ketahui bahwa impedansi saluran transmisi berbanding lurus dengan panjang transmisi tersebut. Nah, prinsip kerja dari relay jarak ini dengan membandingkan besar tegangan dan besar arus pada saluran. Dengan perbandingan tersebut kita dapat menghasilkan nilai impedansi dengan patokan nilai impedansi apakah lebih besar atau lebih kecil dari nilai impedansi yang telah kita tetapkan. Pada saluran tenaga listrik terdapat beberapa zona, yaitu zona pertama, zona kedua, zona ketiga, dan zona lainnya. Nah, pada zona pertama ini merupakan zona dengan nilai akurasi dan ketelitian yang sangat tinggi. Bahkan zona saat ini bisa mencapai 80% dari panjang saluran. Adapun zona kedua yaitu zona proteksi mulai dari ujung zona 1 sampai dengan saluran-saluran berikutnya. Adapun zona ketiga yaitu sebagai proteksi cadangan apabila terjadi kesalahan pada elemen-elemen zona 1 dan zona 2. Dan yang terakhir yaitu zona lainnya. Zona lainnya adalah zona impedansi tambahan untuk menambahkan fitur-fitur lain. Baik, bagian selanjutnya yaitu jenis-jenis relay jarak. Relay jarak yang pertama yaitu relay jarak pembanding amplitudo dengan pembanding fasa, relay impedansi, relay reaktansi, relay mo dengan polarisasi sendiri, relay offset relay mo dengan polarisasi silang penuh, relay quadrilateral, dan relay blocking ayunan daya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi konstruksi relay. Yang pertama yaitu kondisi gangguan, di mana tegangan gangguan sangat kecil. Yang kedua, adanya berbagai jenis gangguan. Yang ketiga, terdapat berbagai lingkar sirkuit impedansi gangguan yang harus diukur. Kesimetrian impedansi saluran, di mana impedansi kawat bisa berbeda-beda. Kemudian bervariasinya besar tahanan gangguan. Dan yang terakhir adalah konfigurasi saluran transmisi. Bagian selanjutnya yaitu jenis-jenis pengasut pada relay. Pada umumnya pengasut relay jarak biasa yang sering digunakan yaitu elemen arus lebih, elemen impedansi kurang, dan elemen tegangan kurang. Ada beberapa tipe atau teknik pemilihan elemen pengasut sebagai berikut, yaitu perbandingan arus, mendeteksi tingkat besarnya perubahan tegangan, mendeteksi tingkat perubahan besarnya arus. Kemudian pada tegangan tinggi biasanya relay numerik yang digunakan adalah jenis switching distance relay yang mempunyai hanya satu elemen pengukuran yang dilengkapi dengan unit pengasut. Nah, permasalahan-permasalahan aplikasi relay jarak yang sering ditemukan yaitu yang pertama, impedansi gangguan fasa, impedansi gangguan tanah, tegangan minimum pada terminal relay, kemudian panjang saluran, capaian rendah, capaian lebih, blocking ayunan daya, serta kehilangan sinyal trafo tegangan. Adapun fasilitas-fasilitas tambahan yang terdapat pada hampir semua relay numerik, yang pertama yaitu penentuan lokasi gangguan, kemudian fasilitas relay arus lebih sesaat, tersedianya grup-grup satelit, supervisi dan pemantauan kondisi PLT, supervisi rangkaian trafo arus, cek sinkronisasi, event recording, dan deteksi tegangan kurang dan tegangan lebih. Yang selanjutnya yaitu proteksi pada saluran kompleks. Nah, pada sistem proteksi saluran kompleks
Sistem proteksi pada saluran-saluran kompleks perlu dipelajari dan diperlakukan khusus dengan mengikutsertakan kehadiran berbagai parameter baru saluran transmisi sesuai dengan konfigurasi saluran kompleks tersebut. Pada saluran paralel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu sistem unit proteksi. Pada unit proteksi diferensial yang dilengkapi dengan fitur elemen jarak, di mana prinsip kerja relay bukan hanya pada besarnya arus gangguan, tetapi juga ditentukan oleh gabungan antara arus dengan tegangan. Kemudian yang kedua yaitu proteksi jarak. Gejala arus balik dapat menyebabkan pemutus atau PMT pada saluran yang sehat seperti merasakan gangguan sehingga mengalami tripping tidak dikehendaki. Bagian selanjutnya yaitu skema unit proteksi saluran banyak gardu. Ada beberapa masalah spesifik yang mungkin ditemukan pada sistem proteksi saluran banyak terminal. Yang pertama yaitu skema kabel pilot, di mana pada saat pada saluran yang tidak bercabang, pembacaan gangguan akan dibatasi oleh besar tahanan dan kapasitas si kabel pilot itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu skema tegangan balance translate. Yang ketiga yaitu skema perbandingan fasa dengan power line karir dan skema diferensial pada serat optik. Nah, pada relay jarak saluran banyak gardu, beberapa keadaan yang perlu diperhatikan dalam pengaplikasian relay proteksi. Yang pertama yaitu impedansi rel yang dilihat oleh relay jarak, kemudian pengaruh beban sebelum gangguan, kemudian pengaruh arus gangguan yang mengalir dari satu gardu. Adapun beberapa skema proteksi jarak saluran banyak gardu yaitu yang pertama adalah skema transfer trip CPN rendah, skema transfer trip CPN lebih, dan skema blocking. Kemudian skema pertimbangan kanal signaling dan skema blocking perbandingan arah. Saluran dengan kompensasi seri. Nah, saluran transmisi dengan kompensasi seri digunakan untuk memperbesar kapasitas penyaluran daya, baik untuk kebutuhan penyaluran beban maupun untuk keperluan stabilitas. Nah, kompensasi seri ini menggunakan kapasitor akan untuk mengurangi besar induktif total saluran sehingga akan memperbesar aliran daya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Santi Santi.